Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat siang dan salam sejahtera. Acara siang hari ini adalah acara spesial dari AWM Star Life dan Support System Star Pro Academy. Khusus hari Jumat, temanya adalah berkenaan dengan bisnis AWM. Pastikan Anda menyimak dan mencatat. Open kamera dan suara di mute. Jika tidak berbicara, silahkan menanyakan hal apapun kepada manajemen dan juga leader yang hadir pada acara ini. Selamat belajar dan sukses bersama AWM Star Life. Oke, semuanya. Selamat siang, sahabat AWM Star Life ya. Selamat datang di acara AWM Star Life. Acara ini tentu saja didukung oleh Star Pro Academy sebagai support system daripada AWM Star Life ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Baik, teman-teman semua, sahabat AWM Star Life ya. Mungkin ada beberapa dari Anda mungkin adalah rekan-rekan baru atau mitra yang baru daripada AWM Star Life ya. Nah, tentu saja saya perkenalkan dulu, nama saya Lee Jun Sang, panggil saja dengan Jun, General Manager daripada AWM Star Life ya. Jadi teman-teman sekalian semuanya, sahabat AWM Star Life, Zoom ini tidak dikunci. Jadi malah siang hari ini kita akan ngobrol santai ya mengenai mengapa AWM Star Life itu harus memakai sistem yang namanya binary hybrid system ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini bukan diskusi satu arah, tapi harapannya ini adalah diskusi dua arah. Jadi nanti saya akan paparkan sedikit mengenai alasan mengapa AWM Star Life menggunakan binary hybrid system. Apa itu binary hybrid system? Keunggulannya di mana? Nah, nanti kita akan bahas itu. Tapi di tengah-tengah cerita saya nanti, kalau misalnya teman-teman sekalian ada pertanyaan gitu ya, atau ada yang mau ditanggapi, monggo silahkan. Ya, jadi silakan bisa langsung ditanggapi karena ini bukan istilahnya bukan training satu arah, ini adalah diskusi dua arah teman-teman sekalian ya. Oke, jadi sekali lagi selamat datang semuanya. Tentu saja saya ingin tahu dulu teman-teman sekalian, siapa di sini yang sebelumnya sudah pernah ada dalam bisnis jaringan sebelumnya, boleh ketik angka 1 dulu. Saya ingin lihat dulu. Silakan. Yang sudah pernah ada di bisnis jaringan sebelumnya boleh ketik angka 1, monggo. Oke ya, kita lihat ada cukup banyak ini ya. Ada Ibu Peggy, ada Pak Sudiono, ada Bu Ratu, ada Rama Wisnu, ada Pak Huri, ada Pak Sujianto. Ya, oke. Oke, ini baru ada 246 ya. Jadi saya anggap yang lain mungkin belum pernah ada dalam bisnis jaringan ya. Oke ya. Nggak apa-apa, di sini ada 22 peserta ya. Jadi dari 22 peserta ternyata memang ada sekitar 7 yang sudah pernah ada dalam sebuah bisnis jaringan, yang lain belum ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya, kita mulai sharing diskusinya pada siang hari ini ya. Dan harapan saya teman-teman leader yang ada, Anda nanti open mic langsung dibuka mikrofonnya ya, kalau misalnya ada ingin disampaikan mengenai tema kita pada siang hari ini ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi selamat datang buat Anda. Mungkin Anda yang sudah bergabung atau mungkin yang belum bergabung. Tema kita pada siang hari ini adalah mengapa kok AWM itu memakai sistem binary hybrid system ya. Nah, saya yakin sekali teman-teman sekalian, kita semua di Indonesia itu banyak memahami bahwa sebuah bisnis yang ada bulat-bulat gitu ya, yang ada katanya rekrut orang atau sponsor orang, itu katanya adalah bisnis MLM. Ya, tapi ternyata teman-teman sekalian, ternyata tidak semua ya bisnis yang ada bulat-bulatnya, yang ada apa namanya kaki-kakinya, yang ada jaringan-jaringannya itu adalah bisnis MLM. Ya, jadi ternyata ada banyak sekali jenis bisnis jaringan yang ada di Indonesia, termasuk di dunia. Ya, jadi artinya kita ternyata tidak bisa menarik sebuah kesimpulan rata bahwa semua bisnis yang ada kaki-kakinya, yang ada jaringan-jaringannya adalah
sistem MLM ya. Nah, saya ceritakan teman-teman sekalian secara sekilas sedikit sejarah mengenai hadirnya MLM biar teman-teman bisa punya bayangan dan kenapa kok akhirnya muncul yang namanya binary hybrid system ya. Oke, ini sekilas ya teman-teman ya mengenai latar belakangnya ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama kita perlu pahami adalah sistem pemasaran itu ada yang sistem konvensional dan ada sistem jaringan. Jadi yang di bawah ini sistem jaringan ya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa akhirnya muncul binary hybrid system. Yang namanya sistem konvensional yang di atas ini saya sebut sebagai pabrik. Jadi P ini pabrik teman-teman ya. Nah, dari pabrik untuk sampai kepada konsumen ya, itu ada dua cara ya. Jadi yang di atas adalah dengan cara konvensional dan yang di bawah dengan cara sistem jaringan. Saya sebut sistem jaringan, ya. Nah, cara yang di atas yang cara konvensional itu caranya gimana? Caranya adalah dia melalui yang namanya distributor wilayah, kemudian distributor kota, ya kan? Kemudian sampai kepada agen provinsi dan seterusnya sampai akhirnya kepada warung paling kecil nih, warung ya. Warung baru atau toko baru sampai ke konsumen, teman-teman sekalian ya. Dan jalurnya cukup panjang. Ya, seandainya pabriknya misalnya di Jakarta, tentu saja jalurnya akan sangat panjang sekali. Ini disebut sebagai jalur distribusi, teman-teman, ya. Dan tentu saja setiap jalur distribusi itu akan mengambil yang namanya keuntungan atau profit, ya. Nah, di mana profit itu dibebankan ke mana? Dibebankan ke harga produk. Ya, satu contoh, teman-teman sekalian. Misalnya yang bersangkutan ini, konsumen ini itu membeli satu botol kecap. Ya, Anda tahu kecap ya? Satu botol kecap, ya kan? Kalau di toko sekarang itu satu botol kecap sekitar Rp20.000 harganya. Ya, nah kalau kita cek harga di pabrik, harga botol kecap, tentu saja satu botolnya ternyata tidak 20.000 teman-teman. Ya, kebetulan saya punya teman yang punya pabrik kecap, ya kan? Nah, jadi harga satu botol kecap di pabriknya itu nggak sampai Rp10.000, nggak sampai Rp5.000 bahkan, ya kan? Jadi satu botol kecap itu ternyata nggak sampai Rp5.000 harganya, bahkan di bawah Rp2.000 teman-teman sekalian. Saya nggak mau sebutin angkanya ya, jadi maksud saya ini adalah salah satu rahasia pasar. Tapi maksud saya begini teman-teman sekalian, kenapa harga kecap yang dibeli oleh konsumen yang ada di paling ujung ya itu bisa 20.000? Padahal harga HPP pabriknya itu adalah harganya cuma sekitar di bawah Rp2.000 per satu botolnya. Nah, jawabannya adalah karena setiap jalur distribusi ini, teman-teman ya, dari distributor wilayah, distributor kota, distributor tunggal, sampai provinsi, toko, dan sebagainya, sampai di warung ya, itu semua ngambil untung. Walaupun untungnya ngambil dikit-dikit, tapi ujung-ujungnya sampai di konsumen harganya jadi 20.000. Ya kan? Jadi artinya sebuah sistem distribusi yang pertama itu mengeluarkan biaya 60-80% dari harga produk itu untuk biaya distribusi, ya kan? Biaya distribusi belum lagi biaya promosi dan iklan, ya kan? Karena biasanya sebuah produk konvensional itu pasti ada di iklan, ya, di baliho, di TV, di radio, di majalah dan sebagainya. Nah, mereka mengeluarkan biaya promosi, distribusi dan iklan tuh sampai 60-80%. Belum lagi kalau produk itu misalnya pakai artis gitu ya untuk mempromosikan produknya. Nah, jadi biayanya tuh 60-80% dari harga produk itu sendiri. Nah, pertanyaan pentingnya, kemana dibebankan biaya-biaya itu? Ya, jawabannya dibebankan kepada kita sebagai konsumen, teman-teman sekalian. Makanya kenapa akhirnya kita beli di pabrik, di toko itu harga kecap 20.000. Karena semua biaya-biaya itu dibebankan kepada kita sebagai konsumen. Ya, nah ini sistem distribusi konvensional. Nah, sekarang kita bicara sistem distribusi jaringan yang di bawah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya begini, dari pabrik itu dioper kepada distributor tunggal namanya. Ya, distributor tunggal itu biasanya adalah perusahaan bisnis jaringan. Ya, kenapa? Karena biasanya sebuah produk bisnis jaringan itu pemasarnya hanya satu-satunya adalah si distributor tunggal tersebut. Ya kan, tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain, makanya eksklusif teman-teman sekalian. Ya, sebuah contoh sekarang kalau kita contohkan di AWM Star Life. Di AWM Star Life pabriknya adalah PT AWM Elite Internasional. Ya, distributor tunggalnya perusahaan bisnis jaringannya adalah AWM Star Life. Ya, PT AWM Star Life, ya kan. Jadi teman-teman sekalian, mungkin bagi Anda yang baru mengenal AWM, kami kebetulan punya perusahaan Indo adalah perusahaan manufaktur atau produsen yaitu PT AWM Elite Internasional sebagai produsen ya, sebagai pabrik yang kebetulan memproduksi produk pertanian, perikanan dan peternakan. Nah, tapi kalau produk kesehatan kami tidak produksi sendiri, kami ngambilnya dari pabrik orang lain ya.
Tapi semua produk pertanian maupun produk yang kita ambil dari pabrik orang lain, distributor tunggalnya hanya AWM di Indonesia. Satu contoh teman-teman sekalian, misalnya kita punya produk kesehatan propolis, kita punya produk kesehatan Pitomin, Camifera, dan sebagainya. Itu distributor tunggalnya adalah AWM. Jadi tidak ada pihak lain yang mendistribusikan produk sejenis itu di Indonesia, produk dengan merek yang sama maksudnya ya, di Indonesia. Jadi tidak ada, kita adalah distributor tunggalnya. Jadi artinya konsep bisnis jaringan adalah dari pabrik barang dikirim kepada distributor tunggal yang merupakan perusahaan bisnis jaringan. Nah, setelah itu baru sampai kepada konsumen. Ya, konsumen di sini ini konsumen, ya konsumen. Nah, menariknya konsumen adalah sekaligus distributor atau penjual. Nah, itu menariknya dalam sebuah bisnis jaringan. Jadi konsumen plus penjual sekaligus. Ya, itu bedanya dengan sistem distribusi konvensional. Kalau dalam sistem distribusi konvensional, ya Anda hanya sebagai konsumen biasa. Kalau Anda mau ikut kulaan barangnya, ya Anda tinggal jadi toko saja, punya toko, ya kulaan sendiri atau punya warung gitu ya. Nah, Anda melakukan sendiri, tapi harga yang Anda dapat ya tentu saja udah harga konsumen sebenarnya ya. Kecuali Anda menjadi distributor tunggal ya, Anda beli dalam partai besar. Nah, itu Anda bisa. Nah, tapi dalam sebuah bisnis jaringan, pelanggan itu adalah sekaligus sebagai penjual, teman-teman sekalian. Konsumen sekaligus adalah pelanggan, ya. Nah, yang membedakan antara produk distribusi dengan cara konvensional dengan jaringan, Anda lihat rantainya. Rantainya pendek. Dari pabrik, distributor tunggal, langsung konsumen yang merupakan adalah penjual. Jadi rantainya pendek. Ya, mau dia ada di manapun rantainya cuma itu saja. Ya kan? Jadi rantainya singkat dan padat, ya kan? Nah, kemudian di selain itu, ya kan, dengan adanya konsep ini, maka perusahaan tidak mengeluarkan biaya besar di distribusi. Jadi distribusinya nggak besar biayanya. Nah, lalu bagaimana dengan biaya 60-80% tadi? 60-80% tadi itu dibagikan berupa bonus dan bonus ke dalam penjual yang berprestasi. Ya, jadi tetap dalam sistem distribusi konvensional maupun sistem distribusi jaringan itu sebuah perusahaan pasti mengalokasikan sekitar 60-80% untuk ya apa namanya kalau yang konvensional untuk biaya promosi, iklan dan distribusi. Tapi kalau sistem bisnis jaringan 60-80% itu apa? Untuk biaya bonus maksud saya, bonus, reward dan juga penghargaan bagi para distributor atau penjualnya yang berprestasi, yaitu Anda semua ya. Nah, itu perbedaan pentingnya. Nah, sehingga dalam konsep ini teman-teman sekalian bisa kita katakan bahwa harga sebuah produk bisnis jaringan itu pasti sama di Indonesia. Beda dengan sistem distribusi konvensional. Karena sistem yang cukup panjang, maka saya bisa pastikan harga kecap itu antara di Jakarta dengan di Papua itu pasti lebih mahal di Papua. Nah, tapi beda dengan sebuah produk bisnis jaringan, ya kan? Harganya sama, teman-teman sekalian. Antara harga Jakarta sama harga Papua pasti sama, saya jamin pasti sama. Karena jalurnya pendek, tidak mengenal jalur distribusi yang panjang. Ya, yang membedakan nanti adalah ongkos kirimnya saja. Tapi harga produknya sama. Tapi beda dengan konsep bisnis jaringan, konsep bisnis konvensional. Harga produknya pasti berbeda, teman-teman ya. Oke, ini adalah pembukaan paradigma pertama berkenaan dengan yang namanya perbedaan antara bisnis konvensional dengan bisnis jaringan ya. Nah, lalu bisnis jaringan itu sendiri bagaimana pertumbuhannya di Indonesia, teman-teman sekalian? Karena hari ini kita sudah mulai melihat banyak sekali bisnis jaringan di Indonesia ya. Dan apa saja yang ada di Indonesia? Bisnis jaringan itu seperti apa? Itu ada beberapa jenis ya. Nah, yang pertama adalah sistemnya disebut sistem direct selling. Ya. Direct selling itu adalah sederhana, teman-teman. Dengan grafik yang tadi saya gambarkan pertama itu adalah sistem direct selling. Dari pabrik, ya kan, kemudian langsung ke distributor tunggal, yang merupakan adalah perusahaan bisnis jaringan, dan langsung kepada konsumen, ya kan. Nah, konsumen ini langsung mendapatkan harga khusus dari distributor tunggal dan langsung bisa menjual kepada orang lain. Ya, hanya satu layer, teman-teman sekalian. Ada yang namanya akhirnya muncullah, ada beberapa sistem sebelum MLM ya kan, tapi saya persingkat saja, baru muncullah yang kedua itu adalah MLM. MLM itu multi level marketing. Artinya apa? Artinya berjenjang. Ya, berjenjang itu artinya adalah distributor itu bisa merekrut distributor yang lain.
Nah, kalau dalam sistem direct selling, seorang distributor ini itu tidak bisa merekrut distributor yang lain. Dia hanya langsung menjual kepada konsumen. Itu kalau sistem direct selling. Kalau teman-teman ingat dulu ada yang namanya Avon. Avon itu adalah sistem direct selling pertama di Indonesia, teman-teman. Avon itu produknya kosmetik, ya. Nah, Avon itu sistemnya direct selling. Jadi Anda bisa langsung dapat dari perusahaan bisnis jaringannya. Nah, setelah itu Anda distribusi kepada konsumen, tapi Anda nggak bisa rekrut distributor lain. Nah, itu perbedaannya direct selling dengan MLM. Tapi kalau MLM bisa. Ya, MLM itu bisa Anda merekrut sebanyak-banyaknya ya di bawah Anda, dan Anda mendapatkan bonus. Jenjang levelnya bisa berbeda antara level 1, level 2, dan seterusnya, itu beda level. Nah, tapi prinsip sederhana dalam MLM adalah Anda bisa membentuk banyak kaki. Ya, ini saya mau cerita bedanya dulu sebelum masuk kepada binary hybrid. Anda bisa mencetak banyak kaki sebanyak-banyaknya karena kaki-kaki ini semakin banyak Anda bentuk, ini adalah toko-toko yang Anda buka, ya kan? Semakin banyak toko yang Anda buka, maka income Anda juga akan semakin besar. Ya. Nah, namun dalam perjalanannya dunia MLM, ternyata di Indonesia dan di dunia, ternyata ditemukan banyak sekali kesulitan. Ternyata tidak banyak orang yang bisa berhasil dalam bisnis MLM karena berat, teman-teman sekalian. Membina banyak orang itu berat, ya kan? Makanya kenapa contoh ya, Anda tahu KB ya. KB kita di Indonesia itu kan keluarga berencana gitu ya. Kenapa keluarga berencana itu kok cukup punya 2 anak saja? Nah, itu sebenarnya juga pertimbangannya dari bisnis jaringan juga, ya kan? MLM itu Anda bisa merekrut banyak orang. 10 orang boleh, ya yang disebut sebagai binari. Kita bicara binari dulu ya. Binari ya. Kenapa binari? Karena singkatan dari bina kanan, bina kiri gitu ya. Nah, jadi dalam konsep binari muncullah satu sistem di mana itu cukup bentuk 2 saja. Jadi cukup bentuk jaringan kiri dan jaringan kanan, dan Anda tidak boleh bentuk jaringan kaki ketiga. Ya kan? Nah, ini sistem binari, teman-teman sekalian. Dan ternyata memang sistem binari itu ditemukan ya dan dipercaya jauh lebih mudah dibandingkan sistem MLM. Ya, karena terbukti setelah hadirnya sistem binari di Indonesia, makin banyak orang yang sukses di dunia bisnis jaringan. Ya, karena kalau sebelumnya di dunia bisnis MLM itu segelintir orang saja yang bisa sukses. Tapi ternyata di sistem binari itu banyak orang yang akhirnya bisa sukses. Bahkan saat itu kalangan-kalangan yang tidak mungkin sukses dengan adanya binari. Ya, dan di awal-awal hadirnya binari di Indonesia banyak mahasiswa sukses, banyak ibu rumah tangga sukses dan sebagainya. Ya, kalau di sebelumnya di dunia MLM tidak banyak ibu rumah tangga, mahasiswa itu yang bisa sukses. Kenapa? Karena harus betul-betul punya waktu ya, dan juga punya power untuk menjalankannya karena harus membina banyak kaki. Nah, tapi kalau binari ternyata sederhana, cukup bina kanan, bina kiri. Itu ketika beruntung jaringan kanan kirinya jalan, maka yang ada di atas ini akan menikmati hasil yang luar biasa. Itu konsep dalam sistem binari. Yang penting bagaimana membina kanan kiri dengan tepat, ya. Nah, namun memang dalam perjalanannya ternyata pada kenyataannya juga walaupun cuma membina 2, banyak orang juga nggak bisa bina 2 gitu kan. Bina 1 gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau Anda serius bangun bisnis jaringan, membina 2 itu adalah sesuatu yang sederhana, ya. Nah, lalu apa bedanya dengan yang namanya binari hybrid? Ya, kalau ini yang saya bahas ini adalah binari biasa. Dalam sistem binari biasa, Anda tidak akan mendapatkan satu tambahan benefit kalau Anda rekrut orang lebih besar, lebih banyak dibandingkan cuma 2. Maksud saya begini, dalam binari kan kakinya cuma 2. Anda hanya bisa merekrut A dan B kan, A dan B. Nah, sementara mungkin saja Anda itu kadang-kadang punya teman itu kan lebih dari 2. Nah, kalau seandainya Anda rekrut yang ketiga, ya dalam sistem binari mau tidak mau Anda itu harus lempar di bawahnya yang sudah ada kan. Contoh C, ini Anda harus lempar. Ya kan? Nah, dalam sistem binari biasa, teman-teman sekalian, ketika Anda merekrut lebih dari 2, itu Anda tidak dapat benefit apapun. Bonus sponsornya nggak dapat. Ya kan, apalagi bonus yang namanya bonus kepemimpinan namanya. Ya, bonus leadership, ya, atau disebut dengan royalty. Itu nggak ada pengaruhnya. Ya kan, dan Anda itu hanya boleh memiliki lama, ini saya bicara binari lama ya. Artinya dalam binari lama itu Anda berarti hanya dipatok, ya Anda rekrut 2 ya selesai. Setelah itu yang 2 itu suruh rekrut 2 lagi. Nah, konsepnya cuma begitu doang. Jadi kalau Anda misalnya adalah leader yang rajin, Anda merekrut lebih dari 2,
ya percuma. Anda taruh di bawah itu juga percuma, nggak ada benefit tambahan buat Anda. Udah bonus sponsor nggak dapat, bonus kepemimpinan nggak dapat, ya paling Anda hanya dapat bonus binarinya saja atau bonus keseimbangannya saja. Tapi tidak ada bedanya antara Anda rekrut sendiri atau orang tersebut hadir karena dua orang di atas. Jadi nggak ada bedanya. Nah, sekarang kita bahas mengenai binary hybrid yang ada di AWM Star Life, ya. Jadi AWM Star Life menganut sistem binary hybrid. Kenapa disebut hybrid, teman-teman sekalian? Disebut hybrid itu karena apa? Karena sistem kita itu menggabungkan, ya, menggabungkan antara binary, ya, plus dengan MLM, ya. Jadi binary dengan MLM itu digabung jadi satu dalam binary hybrid system gitu loh. Loh kenapa begitu Pak? Ya karena di AWM kita memungkinkan untuk itu. Memungkinkannya bagaimana? Memungkinkannya begini. Saya kasih contoh. Kalau di AWM Star Life dalam binary hybrid, Anda itu memang di awal itu rekrut hanya dua kan, ya B dan C. Ya, B dan C. Nah, ini udah lumrah dalam dunia binary, hanya rekrut kanan kiri kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau binary biasa, kalau Anda rekrut orang ketiga, ya Anda nggak dapat benefit apapun, walaupun Anda letakkan di bawah. Jadi misalnya Anda rekrut orang ketiga si D, gitu, seperti ini ya, Anda rekrut D. Nah, Anda taruh D itu di sini, ya. Nah, kemudian si D ini, kalau dalam binary biasa, ketika Anda rekrut D, taruh di bawahnya C, di dalam binary biasa, Anda nggak dapat bonus apapun. Bonus sponsor nggak dapat. Ya, bonus matching juga nggak ada, apalagi belum namanya bonus matching, nggak ada. Ya kan, kemudian bonus leadership, bonus royalty, semua nggak ada. Yang ada hanya bonus pasangan saja. Itu binary yang biasa. Ya, nah tapi di dunia AWM Star Life, Anda kan tahu, Anda di AWM itu kan tidak dilarang untuk merekrut lebih dari dua kan. Anda dipersilahkan rekrut sebanyak-banyaknya, ya kan? Nah, dan itu bebas untuk Anda, dan Anda bisa letakkan bebas dimanapun, di bawah dimanapun, ya kan? Lah, benefitnya apa dalam binary hybrid? Jadi artinya konsep rekrut banyaknya itu ada dalam binary hybrid seperti MLM. MLM kan konsepnya boleh merekrut banyak, ya kan? Nah, tapi dalam konsep binary lama itu percuma rekrut banyak gitu loh maksudnya. Makanya direvolusi lah binary lama itu menjadi binary hybrid, di mana digabungkan antara binary biasa dengan binary hybrid. Sehingga dalam dunia binary di AWM Star Life, Anda itu tidak hanya merekrut dua, tapi Anda juga dipersilahkan merekrut sebanyak-banyaknya. Ya, dengan tujuan apa? Tujuannya satu, tentu saja bonus sponsor Anda bisa dapatkan. Ya, nah tadi ingat ya, ketika Anda rekrutnya cuma dua, ya bonus sponsornya cuma dari dua saja. Nah, ketika Anda rekrutnya 10, ya bonus sponsor Anda 10, walaupun letaknya tidak langsung di bawah Anda, bisa saja di bawah-bawah Anda taruh. Ya kan, nah itu menariknya binary hybrid. Jadi sekali lagi Anda boleh rekrut sebanyaknya. Dan yang kedua, di dalam sistem di AWM Star Life, apa dampaknya memiliki banyak sponsor? Ya, dampaknya adalah Anda akan mendapatkan bonus repeat order atau bonus sponsor yang berulang-ulang. Ya, jadi Anda bayangkan ya, misalnya kalau dalam binary biasa, misalnya jaringan Anda melakukan repeat order, apakah Anda mendapatkan bonus sponsor berulang? Ya tentu saja tidak. Karena di bonus sponsor saja tidak dapat, apalagi bonus sponsor berulang kan begitu kan. Anda di binary biasa hanya mendapatkan bonus pasangan yang berulang kalau ada omset baru. Nah, tapi beda halnya dengan binary hybrid. Di binary hybrid seperti AWM Star Life, kalau Anda merekrut lebih banyak orang, dan orang-orang ini melakukan repeat order, Anda tidak hanya dapat bonus sponsor di awal saat mereka bergabung, tapi Anda juga dapat bonus sponsor yang berulang-ulang, terutama dari RO ya, kita bicara paket RO-nya. Jadi berulang-ulang Anda mendapatkan bonus sponsornya. Nah, itu kelebihan dalam binary hybrid di AWM Star Life, teman-teman sekalian. Anda tidak hanya dapat satu kali bonus sponsor, tapi berkali-kali dapat bonus sponsor, ya kan? Dan yang luar biasa menariknya adalah Anda juga bisa mensponsori diri Anda sendiri. Ya kan, karena dalam binary konvensional ternyata itu tidak diperbolehkan dulu, teman-teman sekalian. Jadi Anda di AWM Star Life, Anda bisa punya akun atas nama Anda. Ya, Anda bisa buat sebanyak-banyaknya akun atas nama Anda, bahkan mau unlimited boleh, silahkan. Ya, mau sampai 7 seperti ini atau 15 atau seterusnya boleh. Ya kan, dan tentu saja teman-teman sekalian, benefitnya apa? Benefitnya banyak. Karena ketika Anda merekrut diri Anda sendiri seperti ini, maka semua bonus, ya semua reward dan sebagainya itu didapatkan oleh semuanya secara sekaligus. Ketika Anda mengisi misalnya di bagian paling bawah, maka semua poin reward dan sebagainya termasuk bonus itu akan naik ke atas. Jadi ada beberapa akun Anda memungkinkan untuk bisa mendapatkannya secara bersama-sama. Ya, nah satu contoh kita punya salah satu leader kita yang luar biasa, saya nggak tahu hadir atau tidak pada siang hari ini, namanya Mas Wahyu Chandra.
Nanti kita akan dengar ya bagaimana strateginya dia. Beliau sampai hari ini sudah mendapatkan 15 reward ruby, Anda bisa bayangkan. 15 reward ruby. Ya, kalau saya prediksi berarti Mas Wahyu ini lebih punya dari 15 akun gitu kan. Ya, saya nggak tahu. Kalau mungkin cuma 15, berarti 15 ini yang terakhir ya Mas Wahyu ya. Dalam 1 tahun yang sama ya. Karena di AWM itu rewardnya berulang-ulang soalnya setiap tahun teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Karena yang kita bahas siang hari ini adalah apa bedanya dengan dan kenapa AWM menggunakan binary hybrid system ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Belum lagi kaitannya dengan bonus matching. Ya, bonus matching Anda bisa dapatkan ya dengan merekrut semakin banyak orang. Ya, saya mau bukain satu hal dan saya yakin teman-teman sekalian sebenarnya sudah paham sebenarnya mengenai bonus matching, tapi nanti saya akan bukakan mengenai bonus matching. Tapi yang jelas adalah saya bisa simpulkan bahwa perbedaan antara sistem binari biasa dengan binari hybrid adalah seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, oke, mungkin itu pembukaan dari saya. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Mungkin ada beberapa teman-teman leader yang mau sharing berkenaan dengan hal ini, agar teman-teman sekalian bisa paham sedikit dulu mengenai apa bedanya antara binari biasa dengan binari hybrid dan bedanya juga dengan MLM. Ya, silakan teman-teman sekalian. Ada yang mau tambahkan? Boleh? Monggo. Para leader, silakan. Ada yang mau tambahkan mengenai materi kita siang hari ini? Atau ada pertanyaan mungkin bagi teman-teman yang baru? Nah, ini ada Mas Wahyu nih. Mas Wahyu, boleh open kamera Mas Wahyu? Gimana ceritanya kok bisa punya reward 15 kali nih, Mas Wahyu? Kalau boleh bercerita, biar jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Ya, Pak Jun. Yes, gimana Mas Wahyu ceritanya? Ngomong-ngomong dulu punya akun berapa itu Mas? Iya, kalau awal awal kita di Pornas ini sebetulnya akunnya nggak banyak sih, Pak Jun. Cuma 7 kan, akun utama Oke. itu. Terus? Sebetulnya 7, cuman sambil berjalan, nah itu kita nambah akun lagi gitu, Pak Jun ceritanya. Oh, oke. Jadi Ditambah. kalau akun teratas tuh cuma 7, akun teratas. Oh, tapi berarti ditambah akun tuh maksudnya gimana? Jadi kan itu kan mesti diisi dulu toh jaringan yang lain toh. Jadi Betul, nambah. nah itu nanti itu berkaitan dengan strategi. Jadi teman-teman nanti mungkin perlu ada acara khusus ya untuk supaya bagaimana memaksimalkan income, Pak Jun. Oke, Karena oke, karena jadi ada caranya tuh, ada caranya kita harus oke. punya istilahnya kaki kuat dulu, fokus kaki kuat, baru nanti Ya. kalau kita mau double income dari sistem kita Hmm. ini ya kita akan nambah detail lagi di bawah gitu. Ya, Nah, ya. kayak sekarang ini kan saya alhamdulillah setiap kali pemostingan Hmm. dalam 1 minggu kan kita punya target tuh sekali posting seminggu sekali, Pak Jun. Ya, ya. Nah, dari sekali posting itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 eh, poin RO kita masukkan di 1 minggu. Itu Hmm. kurang lebih ada sekitar 7 sampai 11 akun kita yang mendapat bonus. Gitu, Pak. Waduh, luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa dengar ya, dengan setiap minggu menargetkan 15 sampai 20 paket RO ya, di Ya, input betul. sistem jaringan, ternyata akun pribadi itu yang mendapatkan bonus bisa lebih dari 7 ya, yang mendapatkan bonus Ya, ya. betul. Minimal 7, Pak Jun. Bisa sampai 12. 7 sampai 12. Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana luar biasa efektifnya bekerjanya kan dibandingkan kalau teman-teman hanya punya satu akun. Artinya Mas Wahyu itu dengan satu omset yang sama ya dengan strategi yang tepat berarti kalau bisa sampai 7 kali yang dapat bonus 7 akun berarti kan 7 kali lipat bonusnya dibandingkan dengan cuma punya satu akun. Artinya kan begitu ya Mas ya? Betul, betul. Betul, Ya, Pak Jun. ya tentu saja itu adalah cara pintar yang luar biasa teman-teman sekalian ya. Nah, Ya, jadi pastikan teman-teman sekalian bisa nanti konsultasi dengan leadernya masing-masing ya. ya. Bagaimana caranya? Karena kalau Anda tanya saya caranya, saya juga nggak tahu. Yang tahu Mas Wahyu. Iya, itu perlu private, Pak Jun. Ya, perlu private itu. Kalau sambil nyetir disuruh ngajarin nanti nabrak. Bener, bener. Iya. Intinya kalau apa itu kalau kami rasakan di perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya, jadi Hmm, sebetulnya di Pornas atau di AWM ini itu enak banget gitu loh Pak Jun. Enaknya itu kita hmm. tuh punya jenis bonus yang banyak sekali gitu loh. Jadi Ya, jadi contoh kalau apa itu dari pemostingan tentu ada bonus sponsor dan pairing gitu kan. ya, ya. Nah, belum lagi dari
dari akumulasi omset RO-nya diakumulasi untuk reward kan begitu. Nah, Ya. ditambah lagi masih ada BSG. Jadi kadang-kadang tuh kita Hmm. tuh kaget. Oh ya, ini waktunya dapat BSG ya. Oh ya, ini Ya, waktunya dapat reward ya. Itu kadang-kadang nggak terasa ya, gitu loh, Mas Jun. ya, Karena ya, saking banyaknya bonus gitu loh maksudnya. ya, ya, Saking jenisnya gitu loh, jenisnya banyak ya, sekali gitu. Maka pastikan aktif dan punya strategi yang hmm, tepat gitu. Kata ya, kuncinya kan aktif dulu kan. Kalau kita ya, nggak punya omset ya nggak mungkin dapat bonusnya kan begitu. ya, ya, betul, betul, betul. Oke, oke, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, Mas Wahyu, ada lagi tambahan Mas? Cukup Pak Jun. Cukup Yang ya. lainnya Oke. silakan. Ini ngomong mau Nanti jalan kemana nih Mas? dari Jombang Mbak Jun. Tadi Oke, nah ini mau balik ke Lamongan nih. iya, Gitu. iya. Nanti insya Allah nanti ketika apa bulan depan lah. Nanti kita insya Allah Hmm, kita upayakan ada sesi khusus ya untuk mengupas ya. terkait ini. Mudah-mudahan bisa kita sharingkan nanti. Oke, oke, mantap ya. Itu yang saya tunggu-tunggu tadi teman-teman sekalian ya. Jadi Mas Wahyu bersedia nanti memberikan teman-teman sekalian training khusus strategi ya. Bagaimana caranya bisa memanfaatkan sedemikian banyak akun untuk penghasilan bisa 7 kali lipat sekali posting gitu ya. Oke, baik. Oke Mas, thank you ya. Hati-hati di Yap, jalan ya. Sukses. Ya, kasih ya. Mbak Jun. Oke, baik. Bu Eni ada yang mau sampaikan Bu Eni? Yes, Pak Arjun. Ya, mohon izin Pak Jun, saya juga agak kelupaan kalau materinya hari ini beda. Ya, Ini silakan. kebetulan ada 3 ketua kelompok tani di Bali yang sudah paket pro hari ini. Mungkin Hmm. dikasih pandangan sedikit tentang kelebihan daripada Ponas. Saya izin sebelumnya. Oh, iya, iya. Dengan siapa ya Pak? Ini yang ikut. Ada Pak Yatnya, ada Bapak Ari Langgeng Jaya, sama Pak Putu Hmm. Swandana. Oh, oke. Baik, baik. Sudah ambil paket pro semua mereka. Iya, iya, iya. Tani di Ini Bali. kayak berulang. Saya kayak mental suaranya. Ada pakai 2 perangkat ya, Pak Arjun ya? Enggak, satu aja. Mungkin karena sinyal mungkin di sini. Hah? Gangguan. Karena mungkin sinyalnya kurang bagus di Bali saat ini. Oh, coba di mikrofonnya di off dulu Pak Arjun. Kayak mental suara saya. Ah, ini baru bagus nih. Jadi tadi mental-mental suara saya. Jadi gema dia. Gema ke saya lagi maksudnya. Jadi bingung. Oke, oke. Baik, jadi untuk Pak Langgeng, Pak Yatnya, dan Pak siapa tadi? Pak Swandana ya. Jadi mohon maaf ya. Di off dulu anunya, mikrofonnya. Ah, ya, oke. Jadi memang kita di AWM ini ada jadwal Zoom ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kalau untuk masalah produk, memang kita banyak kupas itu di setiap hari Senin ya. Senin itu bahas masalah pertanian, perikanan, peternakan. Kemudian hari Rabu itu kita bahas masalah kesehatan. Nah, di hari Jumat seperti sekarang ini, kita bahasnya itu adalah mengenai bisnisnya, ya kan? Nah, jadi memang kita bahas masalah bisnis, tapi nggak apa-apa tadi Pak Arjun minta untuk sekilas info, boleh nanti sekilas infonya. Yang jelas begini Pak, Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama hadir, AWM ini punya produk yaitu produk kesehatan dan juga produk pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk produk pertanian, perikanan, dan peternakan, kebetulan kami produksi sendiri di pabrik kami sendiri yang namanya Pornas, mereknya brandnya Pornas ya. Di Pornas itu saat ini kami punya 3 item produk, yaitu Pornas Soil Treatment, pembenah tanah, dan yang kedua adalah pupuk ya, pupuk organik ya. Jadi pupuk yang masa vegetatif dan juga pupuk masa generatif ya. Nah, tentu saja ya buat Bapak Ibu sekalian, apa kelebihan daripada produk kami? Produk kami kelebihannya secara sederhana adalah menggunakan teknologi nano. Teknologi nano itu apa? Teknologi nano itu adalah semua partikel produk kita itu dibuat 1/10 lebih kecil, 1/10 juta lebih kecil dibandingkan partikel produk biasa ya. Nah, tujuannya apa? Agar dia bisa masuk lewat pori-pori batang dan mulut daun atau stomata. Karena kalau pupuk biasa itu kan biasanya diterapkannya di tanah, ya kan? Nah, sementara kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini sekarang kita punya masalah tanah. Ya, nah jadi dengan adanya pupuk teknologi nano, pupuk itu di-spray lewat batang dan daun tanaman, maka secara instan semua nutrisi yang ada dalam pupuk itu bisa diserap kepada tanaman dengan sangat cepat. Ya, nah jadi artinya tentu saja ketika tanaman itu mendapatkan nutrisi yang cepat, ya maka otomatis ya dia akan laparnya hilang, dia kenyang akan nutrisi dan juga akan vitamin dan mineral unsur hara juga kenyang, sehingga
dia bisa bertumbuh dengan bagus, berbuah dengan bagus ya. Nah, kelebihan daripada Pornas ini adalah tadi ya Pak ya, teknologi nano. Kemudian ada mikroba premium di dalamnya, ada pengurai residu kimia tanah ya, dan juga yang menarik adalah unsur haranya lengkap, baik unsur hara makro dan mikro dalam produk kita. Ya, padahal ini adalah produk organik tapi lengkap unsur hara makro mikronya. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau nanti udah menggunakan Pornas itu sudah tidak perlu lagi memakai yang namanya produk kimia, karena kimia itu kan sebenarnya unsur hara makro saja ya. Nah, tapi karena di Pornas sudah lengkap dengan semua unsur hara, maka bisa menggantikan pupuk kimia. Ya, jadi silakan nanti dicoba, nanti bisa dengarkan video edukasi lebih dalam ya mengenai produk pertanian kita atau produk-produk yang lainnya. Mungkin gitu Pak Arjun, sedikit aja Pak Arjun. Ya, terima kasih Pak Jun. Ya, Mungkin Pak Ari Langgeng, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Jun, Pak Langgeng Ariguna. Silakan Pak Langgeng atau Pak Yatnya atau yang lain, boleh. Bu Eni, ada mau ditanya Bu Eni? Oh iya, Pak Langgeng, silakan Pak Langgeng. Halo, selamat sore. Ya, sore Pak Langgeng. Terima kasih Pak Jun. Tadi Pak Arjun sudah menyinggung saya karena Pak Arjun bersama timnya sudah pernah datang ke kelompok kami menjelaskan secara detail terkait dengan Pornas seperti itu. Ya. Menariknya di sini kebetulan saya jadi ketua kelompok di sini yang sudah barang tentu melihat secara langsung karakteristik masyarakat kita dan dunia pertanian kita secara lokal di tempat saya seperti itu. Karena terus terang saja, jadi pupuk di daerah saya itu boleh dikatakan sudah sangat kronis begitu karena kondisi tanahnya yang begitu sudah boleh dikatakan tidak sehat lagi. Nah, dengan kehadiran Pornas di tengah-tengah kita, jadi memberikan semacam edukasi walaupun secara kenyataan belum bisa kita terima di masyarakat secara penuh seperti itu karena penuh ada pembuktian seperti itu. Nah, oleh karena itu kemarin sudah pernah datang ke kita, saya sendiri penasaran begitu saya buktikan dengan beberapa sampel demplot di halaman dan di sekitar rumah saya, ternyata memang Pornas itu memang tampil beda seperti itu. Oke, wah itu udah dicoba ya Pak Langgeng ya? Kita sudah coba seperti itu. Itu di tanaman apa Pak dicobanya? Di tanaman jambu citra, di tanaman alpukat, duren dan manggis itu. Nah, bedanya gimana Pak? Bedanya gimana yang selama ini Bapak lihat? Ya, contoh ya di jambu. Nah, di jambu kemarin begitu produknya dicoba dalam kondisi yang begitu sungguh sangat ekstrim, artinya curah hujan yang tinggi, dengan pengaplikasian Pornas yang secara konsisten saya lakukan karena saya penasaran seperti itu. Akhirnya walaupun dalam kondisi ekstrim seperti itu, buah jambu yang saya rawat dengan menggunakan Pornas di bawah binaan Pak Arjun itu luar biasa hasilnya. Bisa panen seperti itu. Mungkin videonya sudah pernah ditayangkan, saya kurang tahu. Nah itu. Durian juga. Nah durian juga, kalau durian di daerah saya. Iya. Halo Pak? Halo? Iya. Terputus nih Pak Langgeng ya. Mungkin sinyalnya Pak Langgeng. Ya teman-teman ya, memang biasanya kalau jambu gitu ya, di musim hujan gitu ya, jambu itu kan biasanya pasti berair dan pasti busuk dan pasti gagal panen biasanya Pak Langgeng ya. Betul ya Pak ya? Betul sekali Pak Jun, betul. Nah, jadi permasalahan saya di sini, jadi sepintas tadi saya dengar motivasi yang daripada Ajun terkait dengan bisnisnya sudah itu bagi saya berbuah nanti. Yang pertama, bagaimana saya bisa membuktikan dan menggajak masyarakat saya yang sebagai konsumen langsung nanti supaya betul-betul bahwa Pornas itu betul-betul menjawab permasalahannya di dunia pertanian, lebih untuk pembenahan tanahnya itu. Kalau saya kalau sudah tanahnya sehat, saya yakin pasti hasilnya pasti bagus. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran produk Pornas mulai daripada soil, pupuk
vegetatif dan generatifnya itu bagi saya itu secara logika luar biasa, karena Ya, itu di sana bukan saja kita pembenahan di tumbuhan, juga sekaligus ya, pembenahan di media tanah. Seperti itulah yang ya. saya sampaikan sekilas terkait dengan Pornas yang selama ini sudah saya coba dan saya praktekkan di bawah binaannya Pak Arjun. Terima kasih Pak Jun. Bentar, Pak Langgeng, pengen tahu masalah itu Pak, masalah durian Pak. Masalah durian itu Bapak apa namanya? Gimana bedanya Pak sebelum pakai Pornas Pak? Durian. Nah, kalau durian sebelum pakai Pornas, jadi saya punya durian kemarin itu 4 durian yang saya coba itu jarang bisa jarang bisa panen begitu. Artinya begitu mulai berbunga dengan pembiaran begitu saja dengan pupuk yang seadanya, apalagi kondisi ekstrim nggak sampai di buah itu. Oh, oke. Ada buah seperti itu. Nah kemarin saya tuh sangat pesimis sekali. Mengapa? Iya. Karena di kondisi biasa saja durian saya tuh nggak pernah berhasil secara maksimal. Kenapa Iya. dengan kondisi begitu, dengan produk Pornas saya aplikasikan dan diawali dengan cuaca yang sangat ekstrim, kok itu bisa? Apalagi dengan suasana dan cuaca yang mendukung. Iya. Itu saya pikiran saya gitu. Oke. Kalau boleh tahu usia duriannya berapa Pak Langgeng? Usia duriannya? Kalau usia duriannya hampir sudah 15 tahunan ada itu. Oh, udah tua ya. Ternyata selama ini belum pernah panen ya? Tidak, walaupun ada itu nggak sampai panen, itu sudah kadang-kadang busuk dan lain sebagainya gitu, makanya nggak pernah sempurna. Nah, oleh karena itu kemarin saya coba, cuman ada kelemahannya begitu. Kelemahannya apa? Mungkin alam saya tidak tahu. Nah, mungkin nanti dari Pornas itu seperti apa? Kalau saya masalah berbunga, berbuah banyak itu dan tumbuhannya subur tuh saya tuh percaya. Cuman jika ada semacam hama jamur. Halo Pak. Iya. Halo. Ya, betul. Hama jamur ya. Ya, nah itu mungkin nanti ada solusi dari Pak Jun atau pendamping kita, sehingga nanti begitu dengan keunggulan Pornas dan ditambah lagi skill terkait dengan hamanya, wah luar biasa. Saya kira nggak masalah nanti di dunia pertanian itu, karena saya melihat langsung masalahnya. Oke. Siap. Itu sudah ada solusinya Pak Langgeng. Nanti bisa Pak Arjun kontak saya. Sudah ada solusinya untuk masalah itu. Siap. Oke, Pak Langgeng, sukses Pak Langgeng ya. Nanti kapan-kapan kita wawancara Pak, beserta tapi nanti dilengkapi dokumentasi mengenai durian, mengenai jambu dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita wawancara khusus di sesi yang pertanian ya Pak ya. Siap. Oke, makasih Pak Tut Langgeng. Terima kasih. Oke. Baik, tadi Bu Eni ada yang mau disampaikan Bu Eni? Halo Bu Eni. Tadi Bu Eni ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian ya. Ada lagi tambahan yang lain teman-teman? Ya, kita siang hari ini memang bahas masalah bisnis sedikit mengenai mengapa AWM Star Life menggunakan sistem binary hybrid ya dibandingkan binary yang biasa atau sistem MLM ya. Nah, teman-teman tadi sudah tahu jawabannya mengapa kami menggunakan itu, dan tentu saja penjelasan detailnya teman-teman perlu nanti belajar lebih dalam mengenai sistem. Tapi secara konsep itulah sebabnya mengapa kita menggunakan binary hybrid, karena binary hybrid adalah penggabungan antara sistem binary yang kakinya cuma 2 tapi juga menjiplak juga cara MLM, yaitu apa? Boleh merekrut sebanyak-banyaknya. Karena kalau binary biasa kan nggak bisa rekrut banyak gitu ya. Tapi kalau binary hybrid itu kakinya 2 tapi boleh merekrut sebanyak-banyaknya, dan Anda akan mendapatkan benefit yang luar biasa ketika Anda merekrut lebih dari 2. Ya, dampaknya adalah ke bonus sponsor, kemudian ke bonus sponsor berulang, kepada reward, ya kan, kemudian kepada bonus leadership atau kepemimpinan, dan juga bonus royalty, reward dan sebagainya, poin dan sebagainya, ya. Dan termasuk tadi salah satunya keuntungannya adalah dengan strategi yang tepat teman-teman bisa mendapatkan income 7 kali lipat lebih dengan offset yang sama dibandingkan hanya punya 1 akun saja, ya. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada lagi kita cukupkan Zoom kita pada siang hari ini ya. Kita jumpa lagi pada Zoom kita berikutnya.
di hari Senin ya, khusus kita bahas mengenai produk pertanian, perikanan dan peternakan ya. Oke semuanya, selamat siang, dan untuk yang berbuka puasa nanti ya, selamat berbuka puasa, dan teman-teman sekalian jaga semangat, jaga motivasi semua untuk keluarga kita masing-masing dan sekitarnya. Oke, thank you semua. Selamat sore, dahsyat, gaspol. Thank you.